Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, jumpa lagi dengan Ustazah Hafsah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar sirah. Namun, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini Ustazah akan menjelaskan 6 cerita. Jadi kalian simak ya videonya. Sumur Zam-Zam. Nabi Ibrahim mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada orang pun yang tampak di sana. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Aku harus meninggalkanmu." Bunda Hajar pun bertanya, "Apakah ini kehendak Allah?" Nabi Ibrahim pun mengangguk, "Allah pasti akan menjagamu dan anak kita." Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tak lama kemudian, air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar sangat kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat dan berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air." Namun, tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi, tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan oleh Allah dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih, "paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi Allah Maha Kuasa." Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah seorang pedagang Arab. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim datang untuk menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melakukan hal yang amat berat. Nah, kira-kira ada yang tahu apakah perintah Allah itu? Penyembelihan Ismail. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Manakah yang lebih beliau cintai? Allah atau Ismail? Melalui mimpi,
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak?" "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu." Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju itu kepada ibu." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segalanya. Membangun Ka'bah. Setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim memanggilnya, "Anakku, Allah memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam." "Dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelah, dan meratakannya. Sementara itu, Nabi Ibrahim menyusunnya menjadi sebuah bangunan agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang lebih tinggi. Nabi Ibrahim berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjid Al-Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, yang artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Nabi Ismail? Keturunan Nabi Ismail. Tak lama kemudian Ismail menikah. Namun, belum berapa lama, rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak?
Dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim. "Hidup kami sangat susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim pun termenung. Dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Ismail pun pulang. Istrinya menyampaikan pesan ini kepadanya. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikah dengan wanita lain. Suatu saat, Nabi Ibrahim datang kembali berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Ibrahim. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya di jalan Allah. Kami hidup berbahagia." Nabi Ibrahim tersenyum. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang solehah," senyum Ismail. Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad. Nah, bagaimana ya kisah nenek moyang Nabi Muhammad? Nenek moyang Nabi Muhammad. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. "Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk." Demikianlah keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pergi membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapatkan. "Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini," seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikianlah pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah ya? Percaya tahayul. "Oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial," umpat seseorang.
Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tentu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya saja seperti mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, maka akan mendapatkan nasib yang sial. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan seperti ini disebut at-tahayur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. "Lihat, cincin tembagaku ini," kata seorang kepada temannya dengan bangga. "Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang yang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat." Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala itu. Bahkan, terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharapkan keridhaan dari berhala itu. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Gemar mabuk dan berjudi. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. "Bawa kemari minumannya, kita minum sambil berjudi," kata seseorang kepada teman-temannya. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. "Hei, panggil para penari," perintah tuan rumah. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Orang-orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong, yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab pada saat itu. Bahkan, setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam, masih banyak juga pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak sampai turunlah perintah Allah yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Selain berjudi dan minum arak, apalagi yang dilakukan orang pada masa jahiliyah ya? Saksikan di video selanjutnya.